Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asna Andriani M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran Hadis. Perkenalkan, nama saya Bintan Zahratul Fahma dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah 1B. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS studi Quran Hadis yang berupa ujian lisan yang Ibu berikan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020. Urgensi mempelajari studi Quran Hadis. Yang pertama, untuk memahami kandungan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode yang digunakan oleh para mufasir dan para ulama dalam menafsirkan Al-Quran dan menyampaikan hadis. Yang ketiga, untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran dan pengklasifikasian hadis. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak memahami studi Quran Hadis? Maka yang terjadi adalah kita akan sulit dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Sedangkan Al-Quran dan Hadis adalah sumber pokok dari ajaran Islam. Selain itu, kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana perjuangan para mufasir dan para ulama hadis dalam menafsirkan penyampaian Al-Quran dan hadis. Jadi, mempelajari studi Quran Hadis sangatlah penting untuk dilakukan. Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat karena pertama, Al-Quran terjamin terpelihara keasliannya hingga hari kiamat nanti. Yang kedua, Al-Quran tidak pernah berubah isinya, baik bertambah ataupun berkurang walaupun hanya satu huruf saja. Isi di dalam Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada yang bisa menandingi atau membuat yang serupa dengan Al-Quran. Yang ketiga, karena Al-Quran adalah pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga mencakup berbagai aspek kehidupan yang dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Keistimewaan dari Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dalam bahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Perbedaan pendapat dalam penafsiran tersebut terjadi karena setiap mufasir memiliki gaya metode dan sudut atau cara pandang yang berbeda-beda dalam penyampaiannya. Sikap kita terhadap perbedaan tersebut adalah tetap menghormati dan menghargai pendapat dari masing-masing mufasir, karena dalam sebuah pendapat pasti memiliki alasan yang kuat. Asbabun nuzul merupakan ilmu yang membahas latar belakang atau sebab-sebab diturunkannya surat atau ayat di dalam Al-Quran. Asbabun nuzul makro adalah asbabun nuzul yang bukan hanya berupa peristiwa
dan pertanyaan yang melatar belakangi turunnya ayat, tetapi juga menyangkut kondisi sosiohistoris yang melatar belakangi turunnya ayat. Asbabun nuzul mikro adalah asbabun nuzul yang sering diketemukan dalam khazanah ilmu tafsir tradisional yang berkembang sejak abad 2 Hijriah. Adapun contoh dari asbabun nuzul makro dan mikro ada di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 tentang perintah memakai jilbab bagi kaum perempuan. Nasih adalah menghapus suatu hukum syara dengan dalil syara yang datang kemudian. Sedangkan mansuh adalah hukum syara yang menempati posisi awal sebelum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Polemik seputar adanya nasih mansuh terjadi karena terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Perbedaan pendapat tersebut dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mendukung dan golongan yang menolak nasih mansuh. Contohnya adalah menas ayat iddah 1 tahun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 240 dengan ayat iddah 4 bulan 10 hari dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 234. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.